Di sisi lain, terkait klarifikasi Pak RT yang mengaku bahwa dirinya tidak benar-benar mengancam untuk melepaskan sapi kurban miliknya, DP pun turut angkat bicara. Menurutnya, hal tersebut hanyalah alasan semata, karena memang secara jelas Pak RT mengatakan demikian. Gimana sekarang lihat dia bisa ketawa-ketawa? Apa ada orang kayak begitu? Saya punya niat baik sama warga di sini. Selama 4 tahun, saya memberikan apapun, tidak pernah ada embel-embel apapun. Pemirsa Silat RCTI, hati mana yang tidak hancur saat niat baik justru disalahartikan, bahkan dibalas dengan perlakuan yang dianggap tidak pantas. Hal itu pula dirasakan oleh pedangdut Dewi Persik pasca menjalani mediasi terkait polemik penolakan hewan kurbannya oleh pihak RT di tempatnya tinggal. Secara eksklusif kepada tim Silat RCTI kemarin, wanita yang akrab disapa DP itu meluapkan isi hatinya. Dengan suara bergetar dan mata yang berkaca-kaca, DP mengaku bahwa dirinya sangat syok saat menjalani mediasi dengan pihak Pak RT. Apalagi menurutnya dalam momen tersebut disinggung pula hal-hal yang tidak berkaitan, bahkan status pernikahannya. Padahal DP datang ke sana dengan niat baik untuk menyelesaikan permasalahan. Namun justru mendapat perlakuan yang dirasanya sangat menyakitkan dan membuat kecewa. Kaget gimana sih Mbak? Shock gitu. Kan aku cewek satu-satunya yang aku hadapin kan ada beberapa RT dan beberapa cowok gitu. Saya kan punya niat baik. Kecuali saya tidak punya niat baik. Banyak orang digituin baru nangis-nangis lah, orang saya perempuan sendiri. Ya mereka semua laki-laki, bahkan Pak RT-nya maupun yang lain bilang iya kan. Memang memperlakukan seperti itu, iya memang saya begitu gitu kan. Kita kan pengennya didengar warga itu. Kita pengennya warga itu ditengahin. Kalau saya tidak klarifikasi di media, yang ada saya kemarin katanya tetangga-tetangga udah pada ngamuk-ngamuk sama saya. Kemarin katanya tetangga-tetangga udah pada ngamuk-ngamuk sama saya. Sampai saya tuh gini, apakah saya itu perempuan sendiri? Apa karena saya statusnya janda, sehingga saya sekarang tuh diserang sama beberapa pria yang niatnya saya tidak tahu kenapa. Mereka menghubung-hubungkan dengan mantan yang gak ada hubungannya. Loh, logikanya jangan mereka bilang ini karena cerai gini, gak ada hubungannya. Hubungannya adalah bagaimana kalau di posisi saya berniat baik kemudian ditolak. Saya niat berniat baik kemudian ditolak. Karena apa yang saya lakukan bukan tahun ini aja. Dan saya yakin warga setempat bukan karena melihat saya artis. Saya walaupun artis, kalau sikap saya, perilaku saya tidak baik, mereka tidak akan begitu. Di sisi lain, terkait klarifikasi Pak RT yang mengaku bahwa dirinya tidak benar-benar mengancam untuk melepaskan sapi kurban miliknya, DP pun turut angkat bicara. Menurutnya, hal tersebut hanyalah alasan semata, karena memang secara jelas Pak RT mengatakan demikian. Begitu pula dengan terkait uang 100 juta jika ingin dibantu. Hal tersebut meskipun penolakan, namun mengapa harus dilakukan dengan cara demikian? Bahkan ada yang tinggi terhadap para pegawai DP. Ada dua versi. Jadi ini terserah pemirsa mau lihat versi yang mana. Kebetulan sopir saya kurang pendengarannya. Boleh dicek ke dokter. Ya, untuk membuktikan apakah itu benar atau tidak, kita bisa cekkan itu ke dokter. Dan yang kedua, asisten saya yang pendengarannya normal. Kalian tinggal pilih aja. Ada di mediasi video mengatakan bahwa Pak, kan saya bilang kita buktikan dengan kita taruh para ART atau asisten untuk mengatakan yang sebenarnya. Dari ART satunya, dari ART saya atau Pak supir saya mengatakan bahwa dia dengarnya ini mengenai harga diri. Gitu. Saya tidak mau membantu saya tidak mau membantu walau dibayar 100 juta. Ini versi supir. Tapi menurut asisten saya tadi ketika mediasi mengatakan bahwa yang saya dengar, katanya asisten saya, yang saya dengar itu memang minta 100 juta untuk dibantu. Terus asisten saya bilang gini, tapi mungkin saya salah dengar katanya. Mungkin karena dia takut karena dikeroyok.
wajar lah dia takut. Ya kan? Wajar, karena apa, dikeroyok berapa orang tuh tadi para cowok-cowok. Nah sedangkan yang saya hadap, saya kan perempuan sendiri. Istilahnya kasarnya. Dan dengan ART atau supir-supir saya yang merasa bahwa saya siapa. Sekarang bukan miskomunikasi, saya dengan jelas saya bilang. Ketika beliau itu, asisten rumah tangga beliau itu bilang, Pak tolong bantu dong. Ya untuk ngangkut itu. Kan sapinya berat. Saya bukan orang yang ahli di bidang itu. Ya kan, saya menolak. Ya, saya nggak mau. Datang lagi beliau, Pak, nanti saya kasih uang. Saya bilang, Mas, jangan kata uang 100.000, 200.000, 1 juta, 2 juta. Saya nggak mau. Jangankan 100 juta, 2 juta. 100 juta saya nggak mau. 100 juta saya nggak mau. Dan tadi klarifikasi dari sopirnya, katanya benar Pak RT ngomong seperti itu. Saat asisten rumah tangga yang jadi kemarin, kenapa dia bilang berpikiran bahwa saya minta 100 juta, bilangnya saya samar-samar. Berarti tinggal kalian menilainya. Oh, dia nanya, Pak kalau saya sampai malam apa sampai besok, saya lupa, sorry ya ceritanya kan. Saya ini belum keambil, oh saya lepas. Karena beban saya dong, sapi segitu besar seandainya diambil orang, siapa yang mau jaga? Sementara saya itu buka orang untuk menaruh korban itu hari Rabu, biar 1 malam doang saya menjaga. Sampai lagi katanya cuma nitip tiba-tiba, yang nggak ada ongkosnya, nggak ada apa, ya maaf. Kita bicara komersial aja ya. Miskomunikasi terkait penyerahan sapinya. Bahwa sapi itu tidak dijelaskan kepada saya, sapi itu berupa titipan atau apa gitu. Karena diserahkan kepada saya sebagai warga yang baik menyerahkan ke DKM masjid dong. Kan nggak mungkin saya serahkan ke rumah gitu. Ya, satu hal yang paling membuat Dewi Persik juga sangat kecewa. Tak lain adalah mengapa baru kali ini niat baiknya dipermasalahkan. Karena selama 4 tahun tinggal di sana, DP selalu berbagi kepada warga sekitar. Bahkan bukan hanya di Hari Raya Idul Adha saja. Kemarin malam, kediaman DP pun ramai didatangi warga yang mengantri untuk mendapatkan daging kurban. Mereka semua mengatakan bahwa DP memang orang yang gemar berbagi dan turut mendoakan semoga selalu diberi kesabaran dan kebesaran hati dalam menghadapi cobaan dari Sang Pencipta. Bang, nyase bang ya. Makan, antar dari Dewi Persik, makasih banyak. Kita dulu nggak bu? Setiap tahun di sini kan Mami DP itu kan 4 tahun di sini ya. Iya, suka ngantri gini. Emang iya seperti biasa. Jadi Ibu DP semoga saya doakan kuat iman, panjang umur, sehat walafiat. Nah dia bilang warganya tidak membutuhkan daging, semuanya yang ada di sana. Terus aku bilang, kata siapa warganya tidak membutuhkan daging? Buktinya tadi saya habis bagi-bagi daging. Alhamdulillah warga-warga alhamdulillah senang. Dan memang bukan hanya tahun ini aja Mbak, setiap tahun itu saya lakukan. Dan memang kebetulan saya dengan Pak Ustadz baru kali ini aja saya ada masalah. Jadi bukan bermasalah terus karena baru berkorban. Dari tahun ke tahun kemarin memang sering berkorban di sini ketika saya sudah jadi warga di sini. Tapi memang kebetulan saya tidak dengan RT-nya, saya langsung dengan ustadznya. Nah kalau tersinggung kenapa baru sekarang? Yang kemarin-kemarin kemana aja Pak? Kan dari kemarin saya juga nggak pernah potong di sini, dagingnya yang nyampe. Kenapa baru sekarang Bapak tersinggung? Kecuali saya baru sekarang berkorban. Nah kan saya udah setiap tahun sudah saya lakukan korban ini. Kecewa tentu saja hal tersebut dirasakan oleh Dewi Persik saat bertemu langsung dengan Pak RT dalam mediasi kemarin. Bukannya menunjukkan sikap yang menenangkan, ia justru membentak DP hingga para pegawainya hingga terjadi kekisruhan. DP bahkan sampai menangis, merasa sangat sakit hati dan tidak terima. Dipandang dan diperlakukan dengan cara demikian oleh orang yang seharusnya menjadi pengayom di wilayahnya tersebut. Permasalahan ini pun tidak akan sampai melebar
jika sejak awal Pak RT punya kebesaran hati untuk membicarakan permasalahan secara baik-baik. Nah kalau misalkan memang ada yang seperti ini, apa iya kita dimusuhin sama RT-nya? Apa iya kita dimarahin sama RW-nya istilahnya? Paling enggak untuk bisa tahu permasalahannya itu apa, tinggal datang aja ke rumah saya. Mbak DP ini kenapa sapinya kok dibawa lagi? Ada apa ya? Kan enak. Segala sesuatu bisa dikomunikasikan dengan baik kok. Tadi aja di situ nunjuk-nunjuk. Ente. Dia nunjuk-nunjuk saya. Dia bentak-bentak saya. Ente. Hei bos, dengan nada kencang. Dia nunjuk-nunjuk saya. Dia bentak-bentak saya. Ente. Hei bos, dengan nada kencang. Di tengah semua permasalahan yang terjadi di lingkungan tempat tinggalnya, secara mengejutkan tercetus keinginan Dewi Persik untuk pindah dari rumahnya saat ini. Ia bahkan rela menjual kediaman mewahnya itu dengan harga miring, yakni 35 miliar rupiah. Keinginan DP untuk pindah tentu saja karena dirinya merasa sudah tidak aman, apalagi dirinya hanya tinggal dengan para ART. Secara belak-belakan, DP juga menyebut bahwa sikapnya bukanlah mencari sensasi, namun memang untuk memberikan edukasi bahwa menjadi pemimpin bukan berarti bisa bersikap arogan atau semena-mena. Guys, buat semuanya, buat pemirsa yang ada dimanapun berada, ini kayaknya saya udah ngerasa gak nyaman ya. Kalau kalian pengen senang dengan rumah saya, monggo silakan. Saya jual deh rumah saya di sini. Saya kasih murah. Ini kan tanahnya aja 700, hampir 700. Luas bangunan 600. Jadi ya paling saya full interior. Interiornya masih baru. Hah? Enggak. Ya enggak guys, biar aku cepet pindah, aku kasih murah. Ini jong banget ya harganya. Aku kasih ke 35M aja. Ke 35M aja. Speak up atau seberani ini kok Mbak kalau nggak dicolek Mbak. Saya nggak mau, ngapain buang-buang waktu. Orang pekerjaan saya banyak. Besok saya harus nyanyi off air. Saya mending simpen suara saya. Besoknya lagi saya harus ngekos Senin sampai Jumat. Besok lagi saya harus prepare untuk konser saya. Banyak latihan. Kalau misalkan saya nggak punya kerjaan dan mungkin saya lagi anyep atau redup, boleh lah orang berprasangka saya mau cari sensasi. Saya pengennya harus selesai. Jangan tanya saya. Saya orang yang senang dengan damai. Meski berat, namun Dewi Persik mengaku bahwa dirinya berusaha untuk menjalani kehidupan sebagaimana takdir yang ditentukan oleh Sang Pencipta. Berbagai permasalahan yang dihadapinya merupakan ujian dari segala berkah berlimpah yang diterimanya saat ini. Sang kekasih Ruli pun menyempatkan diri untuk datang setelah melakukan pekerjaannya sebagai pilot dan baru saja mendarat langsung datang ke rumah DP untuk menghibur DP. Selain membawakan makanan spesial, Ruli pun turut memberikan wejangan kepada DP dan mendoakan semoga permasalahan yang ada, apapun itu, bisa dilewati dengan baik dan penuh keikhlasan. Dia cuma bilang sama aku, ini ujian kamu. Kamu kan mau konser lagi, ya mungkin ada aja cobaannya sama Allah. Jadi dari situ aja kan itu rezeki dari Allah. Karena kan kata Mas Ruli, ingat katanya rezeki itu panas. Alhamdulillah aku bilang kamu sih nggak ada. Karena kan dia bilang aku kerja saya kan memang kebetulan kan 4 hari dia terbang. Tapi dia cuma bilang sama aku lain kali jangan ngamuk-ngamuk lagi ya kayak tadi, kamu cukup santai aja karena kamu perempuan, dia bilang kayak gitu. Aku tadi dibawain bakso, ini makan aja bakso, belum makan kan dari tadi ngamuk-ngamuk gitu.